Semuanya turun dari bis dan salaman, menyalami Gus Dur dengan hikmatnya. Oke. Dicium tangan Gus Dur, gitu. Oke. Gitu. Ciumin semua. Enggak gitu kali. Hah? Enggak gitu. Ciumnya gitu. Oh iya. Itu kalau abang mungkin gitu kali ya. Itu dianggap kurang sempurna Kenapa tuh bang? karena anaknya semua perempuan. Oke. Maka Gus Dur disarankan untuk berpoligami Agar agar mendapatkan menghasilkan anak laki-laki. anak laki-laki. Oke. Nah, cuma persoalannya kalau terus poligami anaknya perempuan lagi, Nambah lagi bang. nambah lagi. Takutnya sarannya Perempuan makin lagi, banyak ya. nambah lagi. Makin sedikit aja jatah saya bang. Betul, makin susah peluangin tuh. Yud. Iya. Nah, Aduh. nah ini kasih sayangnya hari ini untuk perempuan gimana? Secara kelembagaan, belum bicara hak-hak yang lain. Dan itu indah semua kalau terlaksana. Kalau terlaksana. Nah, Tapi kan itu pada saat zamannya terutama Gus Dur, untuk bang, perempuan itu baru zaman Gus Zamannya Dur. Gus Dur itu gitu. tuh. Nah, ini berapa periode kita fokus di sini dah. Hari ini kondisinya gimana? Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada hari ini kembali kita mengadakan aktivitas podcast Gus Dur, guyon sebelum tidur, guru sebelum tidur. Dan hari ini spesial sekali, tapi memang kita nggak ada hari tanpa suasana yang spesial. Dan hari ini spesialnya kita ditemani Mbak Emi, Ami. Mbak Ami ya. Jangan salah sebut Mbak loh, Bang. Ami, Mbak Nanti Ami. jadi ngawur salah sumbernya bang. Iya, itu nama panggilan aja salah. Iya. Gitu. Jadi nggak usah nama lengkap juga ya kita panggil karena kebetulan saya juga bukan petugas sensus atau Oh, iya, KPU iya. menjelang Tapi pilpres kira-kira ini. nama panjangannya Aminya tuh ada awardnya nggak bang? Ami aja. Ami aja. Ami aja. Kira ada award di belakangnya ya. Itu Iya. namanya. Tapi nama panggilan itu ini sebenarnya juga biar nggak salah manggil nama. Oh iya, siap, iya. siap. Nama itu semuanya baik dan sumber kebaikan itu di nama juga. Jadi jangan salah panggil nama. Iya. Hari ini kita bersama Mbak Ami dan seperti biasa juga ditemani Bang Yuda Ya. yang siap mengawal podcast dari awal kita niatkan dan lakukan, mudah-mudahan sampai akhir, karena Bang Yuda tugasnya menjaga rasa dan merawat asa. Rasa yang dulu pernah ada tetap nggak? dirawat. Ada nggak bang yang mau saya jagain rasanya kira-kira? Ya itu tergantung. Tergantung. Yang pasti rasanya dijaga yang dulu Ya. pernah ada dan asanya dijaga. Iya. Karena harapan-harapan harus terjaga. Harus terjaga. Dan rasa itu harus dirawat. Harus dirawat. Rasa Tidak harus hanya dirawat. dijaga, Biar tetap harus awet dirawat. terus ya Mbak Ami ya. Betul. Tanya kepada abang ini. Saya udah banyak Bagaimana? pelajaran Mbak Ami dari abang ini satu. Wah. Harus dirawat ya. Ini Bang, harus Betul, saya ya? bongkar di betul. sini nggak bang kira-kira? Harus kisi-kisi? dirawat rasa itu dan asa harus dirawat. Harus Dan dirawat. asa terutama ya, karena penanda bahwa kita manusia atau bukan itu dari asa. Dari asa. Karena dari oke. sekian banyak makhluk itu punya rasa yang mereka nggak punya asa, dan itu hanya ada di kita. Arah harapan gitu ya bang. Harapan, ya. harapan. Luar biasa. Dalam ya. Dalam sekali. Udah Dan Bang. hari ini kita juga bagian dari tema menguatkan rasa dan asa. Oke. Terutama rasa dan asa bicara tentang hak seorang perempuan. Nah, kita temanya sekarang tentang perempuan. Oke. Dan seperti biasa, Mbak Ami santai dulu. Yud, ente santai. Oke. Abang akan bawain salah satu guyon Gus Dur tentang hak-hak perempuan. Oke. Gus Dur ini sosok presiden yang paling mengerti dan paling memahami dan paling ramah terhadap perempuan. Gus Dur. Jadi di guyonnya pun ada bicara perempuan, dan itu guyonnya berisi kritikan, berisi pesan. Oke. Jadi gini Yud,
pada suatu acara Heeh. itu datang satu rombongan bis. Satu rombongan bis. Rombongan bis yang isinya perempuan semua. Jamaah. 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 Ya, ada yang muda, ada yang tua, ya pokoknya perempuan semua isinya. Nah, ketika datang sampai di halaman Ciganjur, itu semua ibu-ibu, ya gadis, entah janda, salaman. Lengkap tuh Bang Ya ya. kan kita nggak tahu Iya, iya, statusnya iya. apa, gitu. Apa gadis atau janda atau ibu-ibu, gitu. Atau lansia, kita nggak tahu. Semuanya turun dari bis dan salaman, menyalami Gus Dur dengan hikmatnya. Oke. Dicium tangan Gus Dur, gitu. Oke. Gitu. Ciumin semua. Enggak gitu kali. Hah? Enggak gitu. Ciumnya gitu. Oh iya. Itu kalau Abang mungkin gitu kali ya. Oh iya, enggak, karena nyium itu kan yang bisa mencium itu bibir dan hidung. Iya. Berarti antara hidung dan Bibir. bibir. Iya. Dulu anak saya pulang sekolah salim Ke kuping ke sini. kuping Oh iya benar. atau pipi. Saya bilang diajarin siapa? Guru. Loh, salim itu cium tangan. Ruralitas cara cium. Cium tangan, iya. Ini ada yang gini. Tapi menurut saya itu mestinya ketika tangan ditempel ke kuping bukan definisi cium tangan, berarti Oh, mendengar tangan. Mendengar tangan karena ke kuping ya Bang ya. Ke kuping. Oh iya karena Karena ke ke kuping kuping. benar ya. Nempel tangan. Nempel tangan. tangan. Nah, cium tangan itu definisinya antara hidung, Hidung dan dan bibir. bibir. Oke. Nah, itu semua ibu-ibu cium tangan. Iya. Hari ini saya dulu loh, Mbak. Pokoknya jangan diprotes dulu. Iya, siap. Pokoknya Siap. semuanya cium tangan ke Gus Dur. Ah, Ketika cium tangan semua, terus itu kebiasa lah, ada media yang foto, yang video, gitu. Nah, waktu itu ada salah satu ustadz kondang, penceramah, yang kita nggak perlu sebut namanya, Iya. protes. Gus Dur kok seorang kiai, seorang presiden, kok cium tangan semua perempuan Oh, oke. tanpa ada batasan, itu kan bukan muhrim. Oke. Gitu kan, nggak seharusnya laki-laki dan perempuan tuh cium tangan seperti itu, gitu. Oke. Gus Dur dengan ringannya menjawab kritikan dari seorang ustadz itu. Kata Gus Dur, loh, saya kan dicium tangannya, semuanya mencium tangan dan bukan atas perintah saya. Ada masalah apa di situ? Kecuali satu bis itu perempuan, saya nikahin semua. Iya Bang. Kata Gus Dur. Saya kapan kebagiannya Bang? Nah kalau nikahin itu, Gus Dur semua. Wah, ente udah Aduh. wibawanya Gus Dur, udah Waduh. bijaknya Gus Dur, nggak bakal kebagian lah. Nggak kebagian Ah, saya jadi nanti. Iya. Itu Aduh. Gus Dur dengan ringannya bilang, kan saya nggak nikahin mereka. Ah. Dan kalaupun bicara muhrim, apa sih ketakutan ketika bersalaman, bertempelan antara tangan dengan hidung, gitu. Lah kan tinggal Iya. wudhu lagi. Iya. Atau kalau nafsu itu apa? Nafsu itu dari pandangan. Kan saya nggak ngelihat. Saya nggak tahu. Ini agak gelap sih Bang ya, agak Saya gelap sih, nggak agak tahu dark waktu juga sih itu. sebetulnya. Itu perempuan cantik atau enggak atau gimana, saya nggak tahu. Dan kata Gus Dur juga, kan yang namanya nafsu itu Syahwat atau itu dari definisi mata syahwat gitu ya? atau porno, itu kan adanya di otak kita. Oke. Bahkan nggak bertempelan pun, nggak nyambung gitu, nggak nempel. Kalau emang otaknya osela, Apa tuh Bang Osela Bang? otak selangkangan, itu Nama lain dari otak mesum. Otak nama mesum. hati dari otak mesum. itu nggak bersentuhan pun dan nggak seksi pun pakaiannya, itu malah kalau otaknya udah porno malah membayangkan. Oke. Jadi sebetulnya porno itu jangan disalahkan di posisi objeknya. Porno itu ada di subjeknya, di otak kita di otak sendiri. kita, di pikiran kita ya Bang. Itu ya. kata Gus Dur. Ya banyak lah humor-humor Gus Dur itu yang terkait dengan tentang apa ya, perempuan gitu, tentang belaan. Terus ada lagi nih Mbak Ami, ini soal poligami. Soal poligami, kata Gus Dur, itu poligami itu orang yang berpoligami sebetulnya nggak paham kitab suci.
Betul. Hmm. Sepakat. nggak paham kitab suci. Gimana tuh, Bang? Tapi mengatasnamakan kitab suci Oke. dengan asas keadilan. Yang penting bisa adil. Yang penting bisa adil. Padahal kata Gus Dur, untuk adil itu tanyakan ke objeknya, ke si ke si perempuan perempuannya. pertamanya. Oh iya, menarik. gitu. Kalau kata perempuan pertama, Sudah adil. Gitu. ayah bisa adil, Adil. dan ibu menerima itu sebagai sebuah keadilan, gitu. Silahkan. Jadi kalau ada yang mau poligami, sebetulnya yang sah itu ketika diizinkan istri pertama tanpa paksaan. Tanpa intimidasi. Masalahnya ada nggak? Ada nggak? Ya, ya, Perempuan bahkan mungkin bisa lebih baik diracun daripada dimadu. Waduh. Karena madu itu Iya, manis iya, tapi iya, menyakitkan. iya. Kalau Iya, untuk iya. konteks poligami, Iya, 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 gitu. iya. Nah, Gus Dur sendiri mengalami saat seorang Gus Dur, seorang kiai, seorang presiden, sosok yang sangat besar, jadi referensi pemikiran dalam segala hal, itu dianggap kurang sempurna Kenapa tuh, Bang? karena anaknya semua perempuan. Oke. Dianggap beberapa pihak bahkan Ah. dianggap para kiai-kiai yang sangat dekat dengan Gus Dur. Oke. Maka Gus Dur disarankan untuk berpoligami Agar agar mendapatkan menghasilkan anak laki-laki. anak laki-laki. Oke. Nah, cuma persoalannya kalau terus poligami anaknya perempuan lagi, Nambah lagi, Bang. nambah lagi. Takutnya sarannya Perempuan makin lagi, banyak ya. nambah lagi. Makin sedikit aja jatah Mas- saya, Bang. Betul, makin susah peluang ente Yud. Iya. Nah, Aduh. Gus Dur tapi menolak itu. Oh, menolak. Menolak. Dengan Gus Dur alasan? menolak itu dengan alasan walaupun saya levelnya udah kiai, kan ada celotehan dan Iya, bercandaan iya, iya, iya. yang rame saat itu, gitu. Ketika ada seorang tokoh tapi kelasnya masih AA, Oh iya. terus nikah, padahal makmumnya, umatnya itu perempuan semua, Oke. dai jutaan ibu-ibu, Heeh. dan ketika nikah kok ibu-ibu malah hilang semua ketika poligami. Heeh. Nah, ada yang bilang ya karena Anda belum kiai, Oh, baru AA. belum kiai. Jadi kalau masih AA poligami habis, kalau kiai aman. Oh, gitu. Nah, itu pun tetap Gus Dur tidak mengakui itu walaupun seorang kiai. Oke. Jadi tetap nggak mau poligami, Nggak mau poligami ya. gitu. Karena Gus Dur itu ya itu soal rasa, gitu kan, paham betul bahwa perempuan itu seringkali kan mainnya perasaan, Iya, kalau laki-laki itu logika gitu, Bang, ya. logika. Ya kadang-kadang itu juga. Kadang-kadang itu Karena juga. yang abang temuin kebetulan, Mbak, gue nemuin di jalan depan perempuan bawa motor, sennya ke kanan terus. Itu kan kita ngeri mau nyalip, ngeri dia ke kanan. Pas kita klakson, maaf gitu, karena udah terlalu lama tuh sennya kanan terus. Mau ke kiri apa ke kanan gitu. Gitu, itu sennya nyala ke kanan. Ah, perasaan nggak nyala sen. Perasaan karena bawa perasaan, Bang. Karena perasaan. Oh, Jadi perasaan nggak nyala. perasaan nggak nyala. Oh, itu kata aman ya. Oh iya, kan saya bilang kebetulan kejadian seperti itu dan dia ngomong perasaan gitu. Nah, ini kembali ke soal konsep poligami tadi. Jadi Gus Dur bilang nggak mau. Karena Gus Dur juga beranggapan ketika punya anak perempuan seorang kiai besar, terus dianggap harus poligami untuk mendapatkan anak laki-laki, itu pun sebetulnya sudah merendahkan terhadap perempuan. Emang iya. ada apa dengan anak perempuan? Iya, apa salahnya ya, Apa Bang ya? salahnya? Dulu Kemana-mana Nabi aja. Muhammad aja justru memperjuangkan Iya, jahiliyah di mana anak perempuan gak berharga, tapi di zaman Nabi Muhammad kemudian dimuliakan. Iya, iya. Loh kok tiba-tiba atas alasan poligami harus ada laki-laki? Itu kan jadi dua. Iya, iya. Dua menyakiti. Pertama menyakiti perempuan karena poligami. Kedua menyakiti perempuan karena anak perempuan dianggap nggak selevel sama Ya. laki-laki. Dianggap tidak. Iya. Dianggap tidak berharga. Nah, kok jadi serius Yud? Iya, jadi panjang Padahal banget, yang harus Bang. serius Yang kan harus Mbak serius kan Ami. Mbak Ami, Bang. ini kok Yang jadi harus serius ya? kan Mbak Ami. Iya. Sebetulnya kok jadi Aduh. kebawa serius? Emang stretching kayaknya kita nih, Bang. Enggak, Aduh. karena kebawa serius karena
kebetulan memang dekat Mbak Ami. Oh, Mbak Ami ini Jadi kan tertular. jadi ketularan. Mbak Ami ini kan Iya. di Komnas Perempuan. Harus serius dong memperjuangkan Iya, hak-hak perempuan. Nah, sepakat itu, Bang. karena udah terlanjur serius Yud. Heeh. Nah, kita mau ngasih tugas nih ke Mbak Ami. Mbak Ami, kita kasih Dari tugas. tadi kan Mbak Ami dengerin aja, ya kan? Sekarang Mbak Ami kita kasih porsi khusus untuk menjelaskan di apa garis perjuangannya Gus Dur, perempuan itu menjadi prioritas. Bahkan banyak beberapa legacy ya, kebijakan, misalnya seperti Menteri Peranan Wanita diganti jadi Menteri Pemberdayaan Wanita. Terus soal kuota perempuan dalam hak berpolitik, Ya, itu ya, juga ya. banyak lahir dari kebijakan-kebijakan saat yang Gus Dur, ya. diinisiasi oleh Gus Dur. Nah kan pertanyaannya hari ini, Apakah sudah sesuai? di periode ini, ya. apakah hak perempuan makin tambah, Diperhitungkan. diapresiasi, atau malah makin berkurang? Karena kan setiap periode ada presidennya, Iya. gitu. Apakah makin nambah, makin berkurang, atau malah diabaikan? Kalau Gus Dur kan jangankan perempuan, Yang setengah perempuan aja diperhatikan. Iya Mbak, betul kan? Iya kan? Iya, Iya. mohon maaf ya, kan bahasanya setengah perempuan ya. Iya. Maksudnya Gus Dur itu pernah menjadi penasehat di Yayasan Sri Kandi, Oh iya. yang itu rata-rata memang Serius banget. Iya. Jadi kayaknya narasumbernya Bang Macun ya, Mami ya. Dia serius banget. berarti gua meringankan tugas Mbak nih. Meringankan. Nah, jadi di situ Gus Dur bukan soal pakai perspektif ini ya, norma atau apa, tapi melihat ini sebagai warga negara perlu dilindungi, punya hak untuk dilindungi, punya hak untuk hidup. Nah, pertanyaan yang tadi belum dijawab. Kita berikan waktu khusus buat Mbak kita, Mbak Ami. Oke. Ini nasib perempuan di tahun politik atau di periode seperti sekarang. Ini nasibnya gimana, Mbak? Iya, pertanyaan sulit. Iya, tapi saya mau menggarisbawahi beberapa warisan Gus Dur. Pertama sebenarnya yang diwariskan Gus Dur itu pertama tuh demokrasi dan anti kekerasan. Ya, kita tahulah bagaimana Gus Dur sebelum menjadi presiden pun dia adalah aktivis pro demokrasi. Nah, Gus Dur ketika ikut menjatuhkan Orde Baru itu juga menempuh jalur anti kekerasan. Nah, Gus Dur juga kalau kita ingat ya, Gus Dur selalu bilang ini demokrasi seolah-olah ketika menilai zaman Orde Baru dulu ya. Iya. Demokrasi Demokrasi seolah-olah. seolah-olah. Iya. Ibaratnya pemilu dilakukan tapi sebenarnya hasilnya sudah diketahui, Sudah dipastikan. sudah dipastikan. Di zaman Orde Baru kan seperti Iya, itu. iya, Maka iya. kemudian Gus Dur menyebutnya demokrasi Seolah-olah demokrasi. Seolah-olah demokrasi. Iya. Tidak. Nah, Heeh. Gus Dur itu kan mendorong apa yang disebut demokrasi substantif. Ya. Demokrasi substantif itu yang berlandaskan kepada konstitusi. Iya. Nah, kemudian pertanyaannya gimana kaitannya demokrasi substantif ini dengan nasib perempuan? Hak perempuan ya. Nah, demokrasi hanya dengan sistem demokrasilah setiap suara yang berbeda, setiap warga negara itu mendapatkan hak yang sama, Iya. suara yang sama. Hanya di sistem demokrasi perempuan suaranya didengar. Betul. Itu hal yang sangat digariskan oleh Gus Dur. Iya, Karena itu Gus Dur selalu mendorong demokrasi yang substantif, bukan demokrasi yang seolah-olah. Kan? Iya. Iya. Nah, karena itu kemudian karena pemikiran keren Gus Dur ini ketika berkaitan dengan isu perempuan, yang ia dorong adalah selain kehadiran perempuan ya, persamaan hak perempuan dan laki-laki di dalam konstitusi, tapi juga mendorong demokrasi substantif itu dengan pendekatan afirmasi, yaitu kuota 30% bagi perempuan. Konteksnya dari itu dulu tuh, demokrasi substantif. Iya. Nah, karena kondisi perempuan itu
secara struktur itu berbeda dengan laki-laki, maka dia harus diberikan tindakan khusus. Nah, tindakan khususnya itu dengan memberikan kuota 30%. 30%. Kemudian pertanyaannya, pasca Gus Dur nih, Ya. untuk kuota 30% itu Gus Dur itu menandatangani namanya Beijing Flat Fund Action. Nah, atau biasa disebut Beijing Plus gitu ya. Itu adalah komitmen global untuk mendorong penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Iya, iya, iya. Nah, oleh Gus Dur kemudian itu diimplementasikan melalui Inpres nomor 9 tahun 2000, yaitu pengarus utamaan gender. Jadi di dalam pengarus utamaan gender itu Gus Dur memerintahkan semua kementerian lembaga dari pusat sampai daerah itu harus memberikan prioritas atau melakukan pengarus utamaan gender. Pengarus utamaan gender itu kan akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi bagi perempuan. Termasuk kemudian dalam level undang-undang adalah lahirnya undang-undang pemilu yang baru waktu itu ya, zamannya Gus Dur, termasuk kuota 30%. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sekarang? Sekarang Kan gitu ya. betul Mbak, karena hari ini perempuan menurut itu ya data sensus penduduk Indonesia itu kan mayoritas. Betul. Nah, ini mayoritas juga nggak dalam hal perhatian. Misal secara kelembagaan di Komnas Perempuan itu anggaran gimana untuk perempuan. Lah kalau misalnya bicara kasih sayang, dikasih dan disayang seperti yang Gus Dur lakukan. Nah ini kasih sayangnya hari ini untuk perempuan gimana? Secara kelembagaan. Belum bicara hak-hak yang lain, secara politik. Tadi kan yang dibicarakan Mbak Ami itu kan demokrasi substantif ya, substansinya demokrasi, dan itu indah semua kalau terlaksana. Kalau terlaksana. Tapi kan itu pada saat zaman terutama Gus Dur, untuk Bang, perempuan ya. itu baru zaman Zamannya Gus Dur itu gitu. tuh. Nah, ini berapa periode kita fokus di sini dah. Hari ini kondisinya gimana? Iya, aku lanjutkan dengan yang tadi ya. Oke, Gus Dur siap, ya. siap. Gus Dur mendorong 30%. Sekarang gimana? Sejak pemilu pasca reformasi sampai sekarang kuota 30% itu belum tercapai. Belum tercapai. Belum tercapainya karena perempuan nggak mampu atau memang ada sistem yang nggak membuat itu berjalan? Sistem baik itu struktural maupun Itu, kultural. Yud. Misalnya dulu itu sebenarnya 30% itu kan hasil nyata. Iya, iya. Bukan kandidat ya. Iya, 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 iya. Itu kemudian misalnya pernah di MK itu mereduksi menjadi misalnya kalau dulu itu sistem Jiper itu kayak resleting, nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 gantian laki-laki, gitu ya. Iya. Kemudian oleh putusan MK itu dijadikan sama, enggak jiper. Jadi Iya, misalnya iya, tergantung iya. kepada partainya. Efeknya kemudian kan perempuan ditempatkan paling bawah ya di dalam kandidat. Nah, itu juga berkontribusi pada ketidakterpilihan perempuan. Iya. Itu dari segi regulasi. Belum kemudian misalnya di pemilu 2023 ini di luar hingar-bingar kita lihat debat ya. Iya, Sebenarnya untuk isu perempuan ada yang luput, yaitu PKPU nomor 10 tahun 2003. Iya. Jadi PKPU 10 tahun 2023 itu kalau dulu perhitungan hasil suara desimal 50 ke bawah itu dihitung ke atas. Nah, oleh KPU sekarang itu dihitung ke bawah. Nah, perhitungan kami dan teman-teman gerakan perempuan itu justru semakin mempersulit perempuan untuk mencapai 30% atau satu dapil ya. Itu dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan itu dimenangkan. Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk memastikan setiap dapil itu 30%, tapi tidak dilakukan. Sehingga kemudian ada 266 dapil itu tidak 30%. Sehingga kalau misalnya ditanya
kondisinya gimana nih ketika Gus Dur sudah membuka pintu untuk 30%, Betul. sampai sekarang gimana? Belum terpenuhi. Makin jauh panggang dari api ya. Betul, karena kemudian juga kuota 30% ini dimaknai hanya administratif. Ibaratnya partai politik hanya rekrut perempuan hanya untuk memenuhi, oh ini pokoknya 30%. Tidak melihat siapa yang direkrut, bagaimana kualitas perempuan itu, bagaimana partai politik membrand calonnya dan mempromosikan agar dia yang terpilih. Itu kan tidak dilakukan juga. Begitu juga misalnya regulasi di internal partai politik terkait akses terhadap perempuan. Sehingga makin dikit tuh Bang. Dan kemudian perempuan-perempuan yang terpilih, kalau pemantauan kami yang hasil pemilu 2014-2019 adalah misalnya di level nasional adalah perempuan-perempuan yang ada atau memiliki relasi kekeluargaan atau hubungan dengan elit partai atau oligarki. Sehingga kemudian tadi keterpilihan perempuan itu belum mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Berarti nasib perempuan hari ini dengan kondisi pada waktu itu Orba sama aja dong. Dan bisa nggak dikatakan ya sama juga demokrasi seolah-olah hari ini juga, atau seolah-olah demokrasi? Kalau demokrasi seolah-olah saya mengatakan ya bisa lah, tapi kok bisa lah, nggak bisa dong gitu kan? Nggak bisa. nggak bisa dong. Kalau saya bilang ini masih ada hubungan dengan poligami Bang. Poligami. Politik nggak lepas dari family gitu. Poligami singkatan. Politik nggak lepas dari family. Ya kan katanya tadi masih ada hubungan kan Bang? Ya, bisa dicek ya, misalnya Perwitan saya hilang Bang. Poligami, politik tidak lepas dari family. Keluarga dan family gitu iya, ya. singkatan itu. Bagus juga. Aduh. Iya. Pinjam ya. Pinjam. Nah, kalau dikaitkan apakah sama dengan Orde Baru dengan sekarang, sebenarnya nggak bisa juga dikatakan gitu. Hak-hak perempuan memang masih terus harus diperjuangkan. Betul. Tapi juga kita harus mengakui pasca reformasi sejumlah kemajuan terhadap hak perempuan itu juga hadir. Dan yang utama sebenarnya landasan yang diberikan oleh Gus Dur itu Gus Dur ini juga berkaitan dengan tadi ya isu poligami atau yang lainnya. Gus Dur tuh bilang ketika waktu itu kita mempertanyakan apakah perempuan boleh menjadi presiden, waktu itu kan ramai ya. Gus Dur itu dengan kenegarawannya mengatakan boleh. Saya pikir itu bukan karena Gus Dur mendukung individu Megawati, tapi dia kembali kepada konsep demokrasi substantif itu. Dia Gus Dur mengatakan persoalan hak perempuan itu bukan lagi atau tidak boleh dilihat sebagai permasalahan teologis, tapi ini masalah konstitusi. Jadi ini adalah hak konstitusional perempuan, bukan nggak, atau kita tidak bisa menjadikan itu sebagai masalah teologi. Itu saya pikir, saya pas baca bukunya, oh keren banget. Itu menegaskan hak perempuan itu di Indonesia, siapapun kamu itu dijamin oleh konstitusi. Iya, keren banget Mbak. Karena Gus Dur itu dulu ya sayang sama perempuan itu kan secara substansi. Jadi sama Bu Nyai Sinta itu Gus Dur betul-betul sayang. Ya hampir sama sama sekarang Jokowi. Cuma kalau Jokowi bedanya apa, sayang apa takut nggak tahu nih. Sama Bu Iriana, atau bagian dari sayang keluarga. Saya harusnya bawa periwitan nih, Bang Ami. Biasanya kalau Bang Pacu udah arah offset dikit, saya ini periwitan. Itu. Saya berani gitu karena dia lagi nggak bawa periwitan, Mbak. Bawa periwitan ya. Nggak bawa kartu. Tapi kalau misalnya baca biografinya Gus Dur ya, bagaimana relasi yang dibangun dengan Ibu Sita. Ini buat dirimu nanti ya, kalau sudah menemukan. Amin ya Allah. Dia malah seneng Mbak bagian ini, Mbak. Malah seneng ya. Kan aku rekomen baca biografinya Gus Dur yang karya Greg Burton. Oh iya. Itu di situ digambarkan bagaimana Gus Dur itu membangun
kesalingan. Kalau misalnya bahasanya yang sekarang itu kesalingan dengan pasangan, dengan Bu Sinta. Misalkan itu mie godok ya. Itu tandanya lapar. Dan itu tandanya kita kayaknya udah lumayan lama nih. Iya, iya, iya. Gus Dur itu misalnya dia ikut merawat anak-anaknya itu bersama, termasuk mencuci pakaian. Kemudian juga saya sampai pernah nanya tuh, dirimu suka Vespa ya? Iya, iya. Gus Dur itu, karena godaan pria tuh 3, Mbak. Apa? Harta, tahta, Vespa. Karena Vespa begitu menggoda. Iya, iya, iya. Gus Dur itu punya Vespa. Iya, betul. Dan setiap hari ia mengantarkan termos isi es, Isi sama, es, kacang goreng. Kacang, ya. Dibungkusin. Esnya itu yang bungkusin Bu Sinta. Ya Ya, Allah. Itu Romantis banget. saling ibaratnya keterbatasan tentu ya, setiap rumah tangga di awal Iya, pasti iya. mengalami kesulitan itu, tapi Iya. Gus Dur dan Bu Sinta melampaui itu, termasuk ketika pilihan Bu Sinta sekolah. Iya, iya. Bu Sinta itu sekolah di Kajian Gender UI, Ya, ya, ya. itu sangat disupport oleh Gus Dur. Nah, ini menunjukkan bahwa relasi itu saling menumbuhkan. Iya, saling menguatkan ya, Saling Mbak. menguatkan. Jadi jangan pernah takut kalau istrinya lebih pintar. Iya. Kalau saya, Mbak, sama istri rumusnya cuma 2. Apa? Istri saya itu perempuan yang paling bersabar. Jadi selama menjalani keluarga, istri bersabar tugasnya. Nah, saya bersyukur. Gitu ya. Karena istri bersabar mau punya suami model kayak saya. Iya. Nah, saya sangat bersyukur Punya punya istri istri model seperti itu. Jadi konsep saya buat tetap bertahan itu syukur dan sabar. Iya. Tapi sebenarnya aku tadi belum menjawab loh pertanyaanmu. Yang mana tuh, Mbak? Yang kondisi hak Ah, perempuan. iya, Nah, iya, tadi kan iya, sebenarnya iya. aku mau menyampaikan Nah, bahwa oke. Gus Dur itu membuka jalan Iya, bahwa hak perempuan itu adalah hak konstitusional. Iya, nah, iya, iya. nah, itu juga sebenarnya yang harus menjadi pegangan bagi siapapun, Iya, termasuk bagi presiden yang akan datang, Iya. bahwa hak konstitusional itu yang harus dipenuhi. emang masih ini, Mbak, konstitusi. Ya, bagaimanapun itu konsensus bersama Iya. yang harus ditaati. Iya, iya. Bersama Iya. konstitusi itu, Yud. Betul. Bukan keluarga. Keluarga. Ngomong istri kan jadi ngomong keluarga. Iya, iya. Jangan dulu, tahan dulu. Sebenarnya ada sebenarnya kalau untuk isu perempuan ada tadi ya, Iya. Mas juga nyampein Gus Dur itu misalnya pengaruh utama gender, Iya, iya. mengganti Kementerian Peranan Wanita menjadi Pemberdayaan Iya, perempuan. Kemudian ada juga sebenarnya keluarga berencana dulu itu kan disasarkan kepada laki-laki, pada perempuan Perempuan, ya. iya. Di zaman Gus Dur lah itu dipromosikan juga kepada Laki-laki. sehingga kemudian akseptor laki-laki yang menjadi pengguna keluarga berencana itu meningkat. Jangan Iya, Gus iya, Dur. iya, iya. Nah, hal yang kemudian sebenarnya di zaman Gus Dur itu juga itu mendorong lahirnya undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Iya, iya, yang iya. kemudian itu disahkan waktu zamannya Ibu Megawati. Iya, Nah, iya. itu kan kesinambungannya Iya, seperti iya, itu iya, ya. iya. Dan pasca reformasi sebenarnya kalau dari segi regulasi kita sudah memiliki beberapa undang-undang yang menjamin hak perempuan. Selain tadi ya isu politik, keterwakilan perempuan. Kalau untuk isu kekerasan terhadap perempuan, saya pertama ada undang-undang PKDRT, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang, ada juga yang terbaru adalah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu regulasinya, Bang. Iya, iya, iya. Tapi memang untuk pelaksanaannya itu masih butuh didorong oleh semua pihak, termasuk sistem penganggarannya. Sistem Baik di penganggaran. pemerintah daerah Betul. maupun di pemerintah pusat. Agar tadi hak konstitusional perempuan Dipenuhi. Nah, ini Yud, menarik banget ini. Sebetulnya kalau hak konstitusi perempuan dipenuhi atau terpenuhi, ini bahagia banget ini Indonesia. Karena kan bicara keluarga ya, nggak mungkin lepas dari bicara perempuan. Iya. Ini nyokap lo, ya kan, nyokap kita ini kan perempuan. Sederhana kalau
nyokap bahagia, kita bahagia. Kita bahagia, Bang. Nah, ini kan hari ini perempuan kurang bahagia. Iya. Ya, Karena kebahagiaannya ketidakmerataan itu, Bang, terbukti dengan pesta demokrasi. Perempuan kurang dilibatkan untuk ikut bahagia dan berpesta. Suara-suara perempuan mana? Kurang terdengar hari ini. Dan tadi Mbak Bahkan di debat Ami, pun belum ada. bahkan isu di debat pun perempuan. belum ada. Iya, belum ada yang angkat isu itu Belum ya, ada Bang. yang angkat isu itu. Sampai debat Mana? terakhir kemarin ya. Gitu. Ada Ayo, perempuan. gitu. Jadi susah nemuin titik kebahagiaan selama perempuan tidak diprioritaskan dalam perbincangan seputar soal kehidupan bernegara, ya kan, dalam konteks sekarang politik. Itu harusnya perempuan yang jadi menu utama untuk diperbincangkan. Iya, betul. Nah, ini enggak, Yud. Ya sudahlah. Gitu, orang Ya yang sudahlah, kita Hah? harus tetap semangat. Oh Bang. iya, Lawan sudahlah itu harus bukan menentukan pesimis, haknya. Mbak. Artinya kita nggak akan selesai bahas ini. Iya. Dan nggak harus puas di forum ini, dan itu artinya dan tandanya kita harus meneruskan di forum-forum lain. Gitu. Karena ya kalau selesai hari ini, oh udah puas, udah perjuangan nggak, padahal kan hari ini kondisi perempuan masih pada titik yang harus terus diperjuangkan. Iya. Gitu. Nah, ini Mbak Ami, wah keren banget. Luar biasa, Bang. Tepuk tangan dong buat Mbak Ami. Aduh, Mbak Ami ini keren banget. Dan ini jadi ini juga, Yud, ada kepikiran nih, ya. Ini kita harus ada khusus nanti untuk forum-forum curhat juga, Mbak Ami. Iya. Terutama ente tadi kayaknya pas dibilang untuk mendapatkan pasangan, ente Itu saya kayaknya paling niat banget mau curhat sumringah, ya. Bang, saya paling Tapi sumringah gini, itu. gini. Karena saya harus Silakan mendapatkan hubungi nomor. Silakan yang mau curhat juga sama Mbak Ami selain Yuda, ya kan. Tapi gini, Yud, Iya, tadi iya, Bang. kuncinya itu ketika kita membahagiakan atau memenuhi hak perempuan, maka di situ akan datang kebahagiaan. Jadi lu bisa mainkan lagu lu yang bahagia untuk semua. Bahagia untuk semua. Oke. Itu sebagai closing, ya. Apa yang tadi dibicarakan ya itu harus terus diperjuangkan, tapi intinya perjuangan ini adalah perjuangan untuk menemukan kebahagiaan untuk semua, dan titik awalnya itu harus memberikan hak Terhadap dan perhatian terhadap perempuan, baru ketemu kebahagiaan. Iya. Mainkan, Yud. Jangan kau simpang tanyakan kenapa daun yang berguguran di kala senja, sebab menua muda pun tiada mengapa. Jangan kau sembunyikan sedih dan luka, mata berkaca, arti rasa berkata, sebab Tuhan tahu siapa dan kenapa. Yakinlah, antarkan dengan doa, lambungkan ke langit hingga Tuhan menyapa, berupa luka atau tentang bahagia. Manusia tahu baik, Tuhan yang tahu kebutuhannya. Selama kita masih bersahaja untuk semua, selama kita masih berbuat baik pada semua, selama kita masih menjaga hak alam semesta, selama itu pula bahagia untuk semua. Berlakulah itu untuk semua, bukan hanya berlaku itu untuk sesama. Berlakulah
itu untuk semua, bukan hanya berlaku itu untuk sesama, untuk segolongan saja, untuk yang seagama saja, untuk yang sebudaya saja. Bahagia untuk semua, bahagia untuk semua, bahagia untuk semua. Gitu Mbak Ami. Mbak Ami sebagai closing statement di penghujung ini, makasih banget udah melengkapi kebahagiaan kami karena ada perempuan. Walaupun Mbak Ami deg-degan, ini perempuan di sarang penyamun. Closing statement dan motivasi buat perempuan hari ini dengan kondisi politik hari ini juga yang nggak baik-baik saja, bicara konstitusi dan lain sebagainya. Pesannya gimana dan apa yang mau disampaikan sebagai closing statement Mbak Ami? Iya, jadi hak perempuan telah dijamin oleh konstitusi. Hak konstitusi adalah hak perempuan. Karena itu kalau terkait dengan pemilu saat ini, pertama gunakan hak pilih perempuan. Karena bagaimanapun itu akan menentukan kepemimpinan ke depan. Kemudian yang kedua, teman-teman yang melakukan pemantauan terhadap pemilu, tolong dilihat juga, dipantau pula apakah di dalam penyelenggaraan pemilu terjadi kekerasan terhadap perempuan. Itu menjadi penting. Jadi gunakan hak suara, dan kedua pantau agar pemilu itu berjalan jurdil ya, dan pastikan itu juga tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Mbak Ami udah Yud. Yuda, apa harapan terhadap perempuan? Iya, harapannya agar segera ada perempuan sih, betul. Ada yang bisa kamu pinang. Itu dia harus Ada yang segera harapannya kita sih ya. pinang. Baiklah, dengan sedikit terpaksa sebetulnya. Sebetulnya ini aduh Masih seru banget seru banget gitu. Tidak juga tidak juga ada maksud membatasi hak perempuan gitu dengan iya, tapi memang kita nanti akan terus episode selanjutnya yang akan terus juga kita akan bahas soal hak perempuan, hak warga dan lain sebagainya dengan penguatan humor Gus Dur. Dan dari saya Bang Pacun cukupkan sekian. Dari saya undur diri, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada jadi bahan renungan, karena guyon Gus Dur berisi, selain guyon berisi pesan, bicara refleksi renungan, bicara harapan, bicara kritikan, bicara perlawanan, apapun ada di guyon Gus Dur. Semuanya mudah-mudahan terus berbahagia dan salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih banyak.